Halo teman-teman, ayo kita lanjut baca bab 13 dari buku Atomic Habit. Perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa, cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk dari James Clear. Oh ya teman-teman, jangan lupa klik like dan subscribe kalau teman-teman suka sama video-video aku, dan biar manfaatnya lebih banyak lagi, teman-teman bisa klik share video ini ke teman-teman yang lain. Terus jangan lupa juga untuk komentar buku apa aja yang pengen teman-teman dengar dan dibacain sama aku. Satu lagi, jangan lupa untuk beli buku Atomic Habit yang asli di toko-toko buku terdekat. Bagaimana menghentikan kebiasaan menunda menggunakan aturan 2 menit? Oleh banyak orang, Twyla Tharp dipandang sebagai salah seorang penari dan koreografer paling hebat pada zaman modern. Pada 1992, ia dianugerahi beasiswa MacArthur yang sering disebut Genius Grant, dan menghabiskan sebagian besar karirnya berkeliling dunia untuk menunjukkan karya-karya aslinya. Ia juga menyebut sebagian besar kesuksesannya adalah berkat kebiasaan sehari-hari. Saya mulai setiap hari dalam hidup dengan ritual, tulisnya. Saya bangun pukul 5.30 pagi mengenakan baju olahraga, penghangat kaki, baju hangat, dan topi. Saya berjalan keluar dari rumah saya di Manhattan, memanggil taksi, dan memintanya mengantar saya ke Pumping Iron Gym di 91 Street dan First Avenue. Tempat saya berolahraga selama 2 jam. Ritual saya bukan peregangan dan angkat beban yang saya kerjakan tiap pagi di sasana kebugaran. Ritual saya adalah taksi. Begitu saya meminta sang sopir mengantar saya ke sana, berarti ritual saya sudah terlaksana. Itu aksi sederhana, tapi melakukan hal sama setiap pagi menjadikannya kebiasaan, menjadikannya berulang dan mudah dikerjakan. Kemudahan itu mengurangi peluang saya melewatkannya atau menggantikannya dengan hal lain. Itu satu persenjataan lagi dalam rutinitas saya. Dan satu hal lagi yang tak usah saya pikirkan. Memanggil taksi tiap pagi mungkin aksi yang sangat kecil, tapi contoh yang sangat bagus untuk hukum ketiga perubahan perilaku. Peneliti menaksir 40-50% aksi kita pada suatu pagi dilakukan karena kebiasaan. Persentasenya cukup besar, tapi pengaruh sejati kebiasaan-kebiasaan itu jauh lebih besar lagi. Kebiasaan adalah pilihan otomatis yang memengaruhi keputusan-keputusan sadar berikutnya. Betul, kebiasaan dapat diselesaikan dalam hanya beberapa detik. Tapi kebiasaan juga dapat membentuk aksi-aksi yang Anda kerjakan beberapa menit atau jam sesudahnya. Kebiasaan berfungsi seperti jalan masuk menuju jalan raya. Jalan itu mengantar Anda, dan sebelum Anda sadar, Anda beralih dengan cepat ke perilaku berikutnya. Rasanya lebih mudah melanjutkan apa yang sudah dilakukan daripada mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Anda bisa duduk menonton film jelek selama 2 jam. Anda terus makan cemilan meskipun sudah kenyang. Anda berniat menengok ponsel sebentar saja, tapi ternyata menghabiskan 20 menit sebelum mematikannya. Dengan cara begini, kebiasaan-kebiasaan Anda ikuti tanpa berpikir seringkali menentukan pilihan-pilihan yang Anda buat ketika sedang berpikir. Tiap sore ada momen sangat kecil, biasanya sekitar pukul 17.15, yang membentuk sisa malam saya hari itu. Istri saya pulang dari kerja dan entah kami berganti pakaian dengan baju olahraga dan langsung ke sasana olahraga atau langsung ke sofa, memesan kuliner India dan menonton The Office. Sama seperti Twyla Tharp yang memanggil taksi,
ritual saya adalah berganti mengenakan pakaian olahraga. Kalau saya mengenakan pakaian olahraga, saya tahu olahraga akan terjadi. Segala sesuatu setelahnya, berkendara ke sasana olahraga, memutuskan latihan yang diambil, berjalan ke alat latihan beban, menjadi mudah setelah langkah pertama tadi diambil. Setiap hari ada beberapa momen yang memberikan hasil jauh lebih besar. Saya menyebut pilihan-pilihan kecil ini sebagai momen-momen menentukan. Momen ketika Anda memutuskan memesan makanan dari luar atau memasak sendiri. Momen ketika Anda memilih memakai mobil atau sepeda. Momen ketika Anda memutuskan mulai membuat PR atau mengambil konsol video game. Pilihan-pilihan ini seperti menemui jalan bercabang. Momen-momen yang menentukan ini menetapkan opsi-opsi yang tersedia untuk diri sendiri di masa sesudahnya. Sebagai contoh, berjalan ke restoran menjadi momen menentukan karena menentukan apa yang akan Anda makan untuk santap malam. Secara teknis, Anda memegang kendali atas apa yang Anda pesan. Tapi dalam pengertian lebih luas, Anda hanya dapat memesan makanan yang ada di menu. Jika berjalan ke restoran steak, Anda dapat memesan sirloin atau rib eye, tapi bukan sushi. Opsi-opsi Anda dibatasi oleh apa yang tersedia. Opsi-opsi Anda dibentuk oleh pilihan pertama. Di sini ada gambar momen-momen menentukan. Gambar 14. Perbedaan antara hari baik dan hari buruk seringkali ditentukan oleh sejumlah pilihan yang produktif dan menyehatkan yang diambil pada momen-momen menentukan. Tiap momen seperti cabang di jalan raya, dan pilihan-pilihan ini bertumpuk sepanjang hari serta akhirnya mengantar ke hasil-hasil yang sangat berbeda. Kita dibatasi oleh kemana kebiasaan mengantar kita. Ini sebabnya sangatlah penting menguasai momen menentukan dalam menjalani hari. Tiap hari terdiri atas banyak momen, tapi sesungguhnya hanya beberapa pilihan kebiasaan yang menentukan jalan yang Anda ambil. Pilihan-pilihan kecil ini bertumpuk, masing-masing menentukan lintasan yang Anda ambil pada detik-detik berikutnya. Kebiasaan sama seperti pintu masuk, bukan tujuan akhir. Ada taksi, tapi bukan sasana kebugaran. Aturan 2 menit. Bahkan ketika Anda tahu bahwa Anda harus mulai dari yang kecil, mudah bagi Anda untuk mulai dengan terlalu besar. Ketika bermimpi akan membuat perubahan, mau tidak mau Anda dikuasai gairah dan akhirnya Anda berusaha melakukan terlalu banyak dalam waktu terlalu cepat. Cara paling efektif yang saya tahu untuk melawan kecenderungan ini adalah aturan 2 menit. Yang menyatakan ketika Anda memulai kebiasaan baru, kebiasaan itu harus dapat dilakukan dalam kurang dari 2 menit. Anda akan mendapati bahwa hampir setiap kebiasaan dapat diubah menjadi versi 2 menit. Membaca sebelum tidur tiap malam menjadi membaca 1 halaman. Berlatih yoga 30 menit menjadi mengambil matras yoga. Belajar untuk kuliah besok menjadi membuka buku catatan. Melipat cucian menjadi melipat sepasang kaos kaki. Lari 3 km menjadi memakai sepatu lari. Gagasannya adalah membuat kebiasaan Anda dimulai semudah mungkin. Siapapun dapat bermeditasi selama 1 menit. Membaca buku 1 halaman, atau membereskan baju yang sudah kering. Dan seperti yang baru kita bahas, ini strategi yang dahsyat karena begitu Anda memulai hal yang benar, jauh lebih mudah untuk melanjutkannya. Kebiasaan baru tidak harus terasa seperti tantangan. Aksi-aksi berikutnya mungkin menyulitkan, tapi 2 menit pertamanya haruslah mudah. Yang Anda inginkan adalah kebiasaan pembuka yang secara alami mengantar Anda ke jalur yang lebih produktif. Anda biasanya dapat membayangkan kebiasaan-kebiasaan pembuka pintu yang akan mengantarkan Anda ke hasil-hasil yang Anda inginkan dengan memetakan sasaran
pada skala dari sangat mudah sampai sangat sulit. Sebagai contoh, berlari untuk lomba maraton itu sangat sulit. Berlari sejauh 5 km itu sulit. Berjalan sebanyak 10.000 langkah masih sulit. Namun berjalan 10 menit jelas mudah. Begitu pula ritual mengenakan sepatu lari itu sangat mudah. Sasaran Anda mungkin ikut lomba maraton, tapi kebiasaan pintu masuknya adalah mengenakan sepatu lari. Begitulah cara mengikuti aturan 2 menit. Di sini ada tabel, sangat mudah, cukup mudah, sulit, dan sampai ke yang sangat sulit. Sini yang sangat mudahnya itu misalnya mengenakan sepatu lari. Lalu bergeser ke tabel yang mudah, berjalan 10 menit, cukup mudah, berjalan 10.000 langkah. Sulit, berlari 5 km, dan sangat sulit ikut lomba maraton. Sangat mudah menulis satu kata, menulis satu kalimat, lalu menulis satu paragraf, menulis 1.000 kata, menulis artikel sepanjang 5.000 kata, menulis buku yang paling sulitnya. Kebiasaan dimulai dengan membuka catatan. Belajar selama 10 menit, belajar selama 3 jam, meraih nilai A penuh, meraih gelar PhD. Orang-orang sering merasa aneh kalau menjadi bersemangat sesudah membaca satu halaman, bermeditasi selama 1 menit, atau menelepon calon klien sekali saja. Namun, yang penting bukanlah tidak melakukan satu hal. Yang penting adalah menguasai kebiasaan memulai sesuatu. Kebiasaan harus ada dulu sebelum bisa disempurnakan. Jika Anda tidak mampu mempelajari keterampilan dasar memulai sesuatu, kecil harapan Anda untuk menguasai detail berikutnya. Alih-alih mencoba merekayasa kebiasaan yang sempurna sejak awal, lakukan versi mudahnya secara lebih konsisten. Anda harus membuat standar dulu sebelum bisa melakukan optimalisasi. Ketika Anda menguasai seni memulai sesuatu, 2 menit pertama pada dasarnya adalah ritual di awal rutinitas yang lebih besar. Melakukan versi kebiasaan yang lebih mudah bukan hanya aksi cerdik, karena sesungguhnya ini cara yang ideal untuk menguasai keterampilan yang sulit. Makin sering Anda meritualkan awal suatu proses, makin besar peluang Anda masuk ke status fokus lebih dalam yang diperlukan untuk melakukan hal-hal besar. Dengan melakukan pemanasan yang sama sebelum setiap olahraga, lebih mudah bagi Anda untuk masuk ke tahapan performa puncak. Dengan mengikuti ritual kreatif yang sama, lebih mudah bagi Anda untuk masuk ke kerja kreatif yang lebih sulit. Dengan mengembangkan kebiasaan mematikan lampu secara konsisten, lebih mudah bagi Anda untuk tidur pada jam yang lebih wajar tiap malam. Anda mungkin tidak mampu mengotomatiskan seluruh proses, tapi Anda dapat menjadikan aksi pertama berjalan tanpa dipikir. Jadikan tahap awal lebih mudah, maka berikutnya akan berjalan dengan sendirinya. Bagi sebagian orang, aturan 2 menit bisa terkesan seperti trik. Anda tahu, sasaran yang sesungguhnya adalah melakukan lebih dari hanya 2 menit. Jadi rasanya mungkin seperti Anda sedang mencoba membohongi diri sendiri. Sesungguhnya tidak ada yang hanya ingin membaca satu halaman, push up 1 kali, atau hanya membuka buku catatan. Dan jika Anda tahu ini hanya trik mental, mungkinkah Anda akan mengulangnya? Bila aturan 2 menit terasa seperti paksaan, cobalah hal berikut. Lakukan selama 2 menit, lalu berhenti. Cobalah terus berlari, tapi Anda harus berhenti sesudah 2 menit. Pelajarilah bahasa asing, tapi Anda harus berhenti setelah 2 menit. Aturan ini bukan strategi untuk mulai, melainkan untuk keseluruhan. Kebiasaan Anda hanya dapat berakhir setelah 120 detik. Salah seorang pembaca menggunakan strategi ini untuk menurunkan berat sebanyak 50 kg. Awalnya ia pergi ke sasana olahraga tiap hari, tapi dalam hati ia berkata bahwa ia tidak boleh tinggal lebih dari 5 menit.
Ia pun pergi ke sasana olahraga, berlatih selama 5 menit, lalu pulang segera setelah waktunya habis. Setelah beberapa pekan, ia melihat ke sekeliling dan berkata dalam hati, bagaimanapun aku akan selalu datang ke sini. Aku mungkin akan tinggal lebih lama. Beberapa tahun kemudian, berat badannya berkurang. Mengisi buku harian menyediakan contoh lain. Hampir semua orang bisa mendapatkan manfaat dari menumpahkan pikirannya ke dalam kertas. Tapi kebanyakan orang menyerah setelah beberapa hari atau menghindarinya sama sekali karena menulis buku harian terasa seperti kewajiban. Rahasianya adalah selalu berada di bawah tahap sebelum suatu kegiatan terasa seperti kewajiban atau beban. Greg McKeown, konsultan kepemimpinan dari Inggris, membangun kebiasaan menulis buku harian dengan secara spesifik, menulis lebih sedikit daripada yang ia inginkan. Ia selalu berhenti menulis buku harian sebelum kegiatan itu terasa seperti beban. Ernest Hemingway mempercayai saran serupa untuk menulis apapun. Cara terbaik adalah selalu berhenti ketika Anda merasa baik, katanya. Strategi seperti ini juga berhasil karena alasan lain. Strategi ini memperkuat identitas yang ingin Anda bangun. Jika datang ke sasana olahraga 5 hari berturut-turut, bahkan seandainya hanya selama 2 menit, Anda mengumpulkan nilai untuk identitas baru Anda. Anda tidak mengkhawatirkan bentuk tubuh. Anda berfokus menjadi tipe orang yang tidak pernah melewatkan olahraga. Anda mengambil aksi paling kecil menegaskan tipe orang yang Anda inginkan. Kita jarang berpikir tentang mengubah cara ini karena setiap orang hanya berpikir tentang sasaran akhir. Namun, push up 1 kali lebih baik daripada tidak berolahraga sama sekali. 1 menit berlatih gitar lebih baik daripada tidak sama sekali. 1 menit membaca lebih baik daripada tidak mengambil buku sama sekali. Lebih baik melakukan lebih sedikit daripada yang Anda harapkan ketimbang tidak melakukannya sama sekali. Pada suatu waktu, setelah kebiasaan ini mapan dan Anda berhasil melakukannya setiap hari, Anda dapat menggabungkannya antara 2 menit dengan teknik yang kami sebut habit shaping, pembentukan kebiasaan. Untuk mengembangkan kebiasaan Anda ke skala menuju sasaran akhir Anda, mulailah dengan menguasai 2 menit pertama versi kecil perilaku, lalu majulah ke tingkat menengah dan ulang prosesnya. Berfokuslah pada hanya 2 menit pertama dan kuasai babak itu sebelum beralih ke tingkat berikutnya. Akhirnya Anda akan sampai ke kebiasaan yang sejak awal ingin Anda bangun sambil tetap mempertahankan fokus Anda ke tempat yang seharusnya. 2 menit pertama. Hampir semua sasaran yang lebih besar dalam hidup dapat diubah menjadi perilaku 2 menit. Aku ingin hidup sehat dan panjang umur. Aku ingin tetap ramping. Aku perlu berganti baju olahraga. Aku menginginkan perkawinan yang bahagia. Aku perlu menjadi pasangan yang baik. Aku harus melakukan sesuatu setiap hari agar hidup pasanganku lebih mudah. Aku harus membuat rencana makan untuk minggu depan. Setiap kali kerepotan mempertahankan kebiasaan, Anda dapat menerapkan aturan 2 menit. Ini adalah cara yang sangat sederhana untuk menjadikan kebiasaan Anda lebih mudah. Di sini ada bagian contoh pembentukan kebiasaan. Jadi ada kebiasaan bangun lebih pagi, menjadi pemakan sayuran, mulai berolahraga. Di fase 1, sudah di rumah pukul 22 setiap hari. Fase keduanya mematikan semua alat TV, ponsel, dan sebagainya pada pukul 22 setiap hari. Fase ketiganya sudah diranjang pada pukul 22 setiap hari, membaca buku, mengobrol dengan pasangan. Fase keempat mematikan lampu pada pukul 22 setiap hari. Fase kelima, bangun pukul 6 pagi setiap hari. Lalu di sini ada untuk menjadi pemakan sayuran. Fase pertama, mulai makan sayuran setiap kali makan. Lalu di fase kedua, berhenti makan hewan berkaki 4, sapi, kambing, dan sebagainya. Di fase ketiga, berhenti makan hewan berkaki 2, ayam, bebek, dan sebagainya.
Di fase keempat, berhenti makan hewan tak berkaki, ikan, kerang, dan sebagainya. Nah, baru di fase kelima, berhenti semua produk hewani, telur, susu, keju. Lalu, kalau kita ingin memulai berolahraga, di fase pertama, berganti mengenakan pakaian olahraga. Lalu lanjut ke fase kedua, berjalan keluar rumah, mencoba berjalan-jalan. Di fase ketiga, pergi ke tempat olahraga, berlatih 5 menit, lalu pergi. Fase keempat, berlatih selama 15 menit sekurangnya sekali seminggu. Fase kelima, berlatih 3 kali seminggu. Nah teman-teman, kita masuk ke ringkasan bab. Kebiasaan dapat diselesaikan dalam beberapa detik, tapi terus berdampak pada perilaku Anda selama beberapa menit atau jam setelahnya. Banyak kebiasaan terjadi pada momen yang menentukan. Pilihan yang sama seperti jalan yang bercabang, dan entah mengirim Anda ke arah yang produktif atau tidak produktif. Aturan 2 menit mengatakan, ketika memulai kebiasaan baru, pelaksanaannya harus kurang dari 2 menit. Makin sering Anda meritualkan awal suatu proses, makin besar peluang Anda untuk masuk ke fokus lebih dalam yang diperlukan untuk hal-hal besar. Jadikan standar sebelum dioptimalkan. Anda tidak dapat meningkatkan kebiasaan yang belum ada. Makasih banyak teman-teman udah baca dari awal sampai akhir bab 13 buku Atomic Habit. Jangan lupa beli buku aslinya di toko-toko buku terdekat. Dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe dan like. Lalu komen juga untuk membangun channel aku. Biar aku lebih semangat lagi membacanya. Ini ilmu untuk aku dan mudah-mudahan jadi ilmu juga untuk teman-teman. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.